Mana kami Singularitas itu itu siapa bahasa sekarang itu? Bang. Ini nah, terus terus di Enggak, sini di mana kemudian kami mana memisahkan singularitasnya? Enggak keduanya usah kau itu. jawab Jadi terus-terus. Singularitasnya mana? itu adalah Big Bang. Big Bang. Nah, abang cek dulu apa Mana Big definisi Bang-nya, coba singularitas. tampilkan dulu yang kau bilang tuh mah. Jangan modal congor kau di Komal ini. Ini ruang publik. Kami kami memisahkan itu, itulah yang dimaksud dengan Big Di Bang. mana di Quran surah berapa ada teori Big Bang? Coba tunjukkan. Di Quran surah berapa ayat berapa biar aku tampilkan teori Big Bang itu. Nah, Di Quran surah berapa? Slide-nya jangan itu Bang memisahkan MB, slide itu Bang MB, itu dibilang kami loh. Oke, iya, Big Bang-nya kami. mana? Big Iya, Bang-nya di di Quran mana surah kami berapa tuh? ayat berapa teori Big Bang yang kau bilang tadi? Dengan singularitas itu dipecahkan. Di Quran Itulah surah Big berapa Bang. ayat berapa teori Big Bang yang barusan kau bilang tadi? Ya ini dia. Mana teori Big Bang di situ? Ya itu teori Big Bang dengan Mana teori memisahkan- Big Bang itu? memisahkan Teori itu Big ada- Bang nggak seperti itu. Kalau aku tampilkan teori Big Bang nggak seperti itu, macam mana malu kau nanti? Nah, enggak malu. Ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu sesuai dengan fakta ilmiah. Sesuai dari mana? Nah, dari sesuatu yang bersatu padu atau bahasa Bersatu kerennya padu sekarang itu bagaimana? Kau singularitas. menjelaskan aja, kau udah gagap kau. Tadi singularitas, Makanya itu apa kembali- yang singularitas? Coba kau tampilkan Nah, apa yang itu bersatu- singularitas. Semula yang bersatu padu atau bahasa sekarang ini Tampilkan singularitas yang kau bilang tadi, coba. Nah, Menurut kau bukalah KBBI, apa definisi singularitas itu apa artinya? Tunjukkan, Iya, tampilkan, kau biar buka kita aja. lihat. Jangan modal congor kau di Komal ini ruang publik. Ya kau bukalah singularitas itu. Oh, maksudnya kau yang bernarasi, aku yang membuktikan narasi kau itu. Di mana logikanya itu? Loh, emang masih logika kan? Enggak, di mana logikanya? Kau ngomong, aku yang membuktikan omongan kau. Ya itu emang logika, nggak ada masalah itu. Logika Kalau gitu. Misalnya kau yang bernarasi gitu, aku yang membuktikan narasi kau gitu. ya logika masih masuk akal. Kepala gundul kau itu masuk kalau- akal. Ngomong di sini modal kalau congornya kau. Kalau diproduksi dalam vagina jadi ikan Tuhan itu nggak logika. Pak, coba jelaskan saya nih Pak. Tolong jelaskan saya ini maksudnya apa? Dalam Al-Quran diinformasikan. Tolong jelaskan saya Ya. tolong jelaskan saya. Ini garis tolong sedap jelaskan sendiri. saya. Matahari punya Tolong garis jelaskan. sedap sendiri. Ini Nah, bulan punya garis sedap sendiri. ini baca. Sama apa kira Baca. kita? Pak baca ini baca Pak. Tolong jelaskan kami Pak. Tolong Pak. Saya minta tolong Pak, jelaskan Pak. Maksudnya Tadi apa? penjelasan tentang kami itu Allah. Iya, ini tolong jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Kau Itu menampilkan apa? baca. Gelap di sini nggak nampak. Apa yang kau tampilkan? Astaga. Nggak ada, Baca. cuma- Itu baca. Kau bacakan aja. Di layar besar. Iya, gelap. Iya, nggak nampak. baca. Bacakan dulu ke Angel. Aku lagi di keramaian Nah, ke Angel. nah. Ke Angel, tolong bacakan ke Angel. Yang mana di yang besar ini? Iya, aku yang layar besar. Tapi kecil kali loh. Apa ini? Nah, gede. Ingatlah pada hari kami. Siapa tuh kami ya? Bukan kaminya yang mau kutekankan. Baca aja sampai habis. Ya, kami apa tuh? Perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan dan engkau melihat bumi itu rata. Oh, Kami kumpulkan. Bumi apa? Bumi apa? Bumi itu rata. Bumi itu rata. Tolong jelaskan dulu. Tolong jelaskan apa maksudnya itu. Surat apa bang? Baca suratnya bang. Bumi itu surat ini, rata surat ini. datar kali. Ini. Kau baca aja bang. Nah, kau lah tolong jelaskan Nggak ke nampak, kami nih. nggak nampak. Ini, Apa yang kau ini. tampilkan itu? Apa nama suratnya? Apa nama ayatnya? Surapan ayatnya? Ini. Kau bilang ini udah aku bilang nggak nampak. Itu Ini. Al-Kaf 47, Al-Kaf. Ini terjemahannya nih. Tolong kau artikan dulu nih maksudnya gimana nih. Ingatlah pada hari jika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan dan engkau melihat bumi itu rata.
Kami kumpulkan Tolong kau mereka jelaskan. semua. Oh, nggak usah Dan diteruskan, udah terus. Nggak usah, ini aja ini. akan Ini ditinggalkan seorang tolong kau jelaskan. Oh, ini kisah tentang kiamat nanti, Bang. Gimana ceritanya kiamat ini? Ini penciptaan ini penciptaan kok, ini tentang penciptaan kok. Penciptaan apa? Penciptaan pula? bumi. Ini tentang Inilah penciptaan pada hari bumi kok. ketika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan. Namanya untuk dihancurkan berarti kiamat. Bukan, yang bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu ini, yang kutanya itu ini. Dan engkau melihat bumi itu rata ya. Udah kalau udah hancur gunung-gunung hancur ya udah rata lah, nggak ada apa-apa lagi di permukaan Itu bumi. tentang penciptaan itu di Oh, situ. penciptaan. Baca, ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan. Berarti ini kan tentang kiamat. Ini tentang Penciptaan. penciptaan. Loh, penciptaan gimana? Ini tentang penciptaan. Penciptaan apa? Orang udah jelaskan untuk dihancurkan dan engkau melihat bumi itu rata ya. Berarti udah nggak ada gunung lagi, udah rata, nggak ada gunung, nggak ada lembah, nggak ada apa, udah rata semuanya, udah hancur. Penciptaan apa maksud kau sini? Oh, tolol. Terus kalau dihancurkan bumi, Nah, ini bumi berarti jadi ini tentang rata. kiamat. Maksudnya gimana? Bumi rata itu Ini, maksudnya gimana? ini tentang Bumi kiamat, rata? sudah nggak ada lagi gunung, nggak ada apa, itu datang udah Dulu gentleman. hal. Gentleman. Gentleman. Hasil produksi vagina kalian sembah, tolol kalian. Di antara Yang tanda-tanda tolol tuh yang nyium batu. Aduh, dengarkan itu dulu. Yang tolol tuh yang paling tolol nyium batu. di antara tanda-tanda Tahu cium kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang ada disebarkan pada keduanya. Dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia menghendaki. Pertanyaannya, makhluk melata apa yang ada di langit diciptakan oleh Allah ini? makhluk melatanya gimana? Coba ayat berapa surat? Nah, makanya kau dengar, jangan ngocos saja. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang dia sebarkan pada keduanya. Oh, Makhluk melata apa yang ada di langit? coba kalian cek dulu bang di TikTok. Cek apa? Tentang Apa yang mau dicek? Makhluk melata apa yang ada di langit? Coba kau jelaskan dulu. itu adalah alien bang. Alien kepala otak kau. Nah, berarti Udah dibilang makhluk melata kapan? Coba tunjukkan alien itu makhluk melata. Tunjukkan datanya dulu. Tunjukkan dulu makhluk melata itu alien. Tunjukkan dulu. Alien melata. Alien. Mau nggak sebut aja sekalian ular bersayap gitu kan? Udah ada belum? Udah ada belum buktinya alien? Kura-kura bersayap gitu kan? Terbukti aja enggak alien. Burung-burung bersayap. apa? Kura-kura bersayap. Kemudian ular bersayap gitu kan, melata ya, Karena wawasan cicak bersayap gitu. Kak Angel. Kak Angel. Kak Angel. Ketawa kalian ini. Kak Angel. Tolong bacakan dulu Kak Angel. Mana? Nih, Yang ini, yang di layar besar. Saya Bukhari 3068 telah bercerita kepada kami Abdullah bin Masyama telah mengabarkan kepada Gosipnya tinggalkan aja Kak. Oke. Oh, Ya, cerita. Rasulullah bersabda, ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang irham, yaitu kalajengking, tikus, anjing, galak, burung gagak, dan burung raja wali. Tolong kau jelaskan sejak kapan burung raja wali dan gagak jadi melata, anjing. Tolong kau jelaskan dulu. lawak-lawak. dulu yang jelas. Nggak usah kau baca dulu yang jelas, sudah jelas sekali dibaca itu. Enggak. Sejak Makanya kapan kalau tidak? muslim wajib EO. Coba nama hadisnya. Kalau nggak berani kalian sebutkan nama Itu hadisnya. bukan Itu Bukhari, itu Bukhari Soalnya 3068 weh. baca dong. Anjing melata. 3068 itu Sejak kapan tikus jadi melata? Di tikus itu termasuk binatang pengerat, burung masuk binatang unggas. Kapan-kapan ini jadi binatang melata? Coba kau jelaskan dulu. Sejak kapan anjing galak jadi melata? Bukhari 3068. Bukhari 3068. Udah nggak usah pura-pura gila kau, masih warasnya kau apa udah tolol kau. Kalau Bukhari 3068 ini tentang jihad. Tampilkan yang kau bilang tentang jihad itu.
Diriwayatkan dari Nabi. Tampilkan yang kau bilang itu udah di open game, kau nggak usah banyak congor kau di sini. Kalian hadisnya hadis apa? Ya. Alah penyembah Masalahnya Anjing galak kenapa melata. tikus, kenapa burung dan segala macam itu hewan melata, Bang? Tak ada disebutkan sebagai Ya hewan itu melata. Bukhari Oh, tadi besarkan sekali lagi, barusan. sekali lagi, besarkan sekali lagi, besarkan sekali lagi. Coba Moderator, host. hadisnya hadis apa? Tadi kau bilang ada kok, sekarang hadisnya hadis apa? Iya, hadisnya hadis apa? Sohi itu, Baca. Makanya baca kau baca. Di sini nggak jelas. Yang kalau tampil Kau buta huruf. nggak jelas. Dibilangin nggak jelas. Mana ada yang nggak jelas di situ, udah besar-besar Jelas, Pak. tulisannya tuh. Isi Brembo ini siapa sih si Brembo? Brembo. Satu lagi. Bisa nggak ngomongnya pelan-pelan Brembo? Pak Amor Bukhari ini, berapa? Pak Amor ini Sabar, sudah Bu. enak Kawan, loh, kawan. santun. Kawan ini. Santai ya. Bukhari Santai berapa? ya. Brembo, kurangin gasmu Brembo. Tadi kan udah aku typing juga, kurangin gasmu. Iya, potongnya digigit kawan jadi kayak gitu deh. Bukhari berapa? Aduh, susah ngelawan nih orang yang buta huruf ya kan. Mana cepat Bukhari berapa? Ya, biar aku buka di handphone satu lagi. 3068 tampilkan udah. Tampilkan Itu kan- yang kau bilang tuh. Masa kamu nggak bisa baca? Itu Bukhari 3068. Masa kamu nggak bisa baca? Apa memang nggak bisa baca, buta ulup ya? Gak terbaca. Astaga, itu di kiri atas itu. Serupa kau dengan junjunganmu. Sama, memang semirip, setipikal. Kok beda yang di sini yang dia ada yang muncul? Bukhari 3068, Bang. Sahih Bukhari. Jangan Sahih Lilia, Sahih Bukhari. 3068. Tuh baginda Anda berkata ada 5 jenis hewan melata yang siapa dosa sekalipun sedang irham. Apa tuh ihram, yaitu kalajengking, tikus. Tuh kalajengking, Ya, bahasa tikus, Arabnya ya. anjing galak, Ini burung di situ gagak. bacaannya Sohi ya. Bukhari. Sejak kapan burung gagak jadi melata? Sejak kapan tikus jadi melata? Sejak kapan anjing galak menjadi melata? Sejak kapan burung Raja Wali jadi melata? Makanya wajib BOTOL. Ya. Bingung kan kau, Amor? Itulah ayatmu. Sohi katanya. Ayat. Itu bukan ayat, Bang. Itu cerita dari cerita. Ya, Rasul kayak hadis. kau itu yang bersabda, Rasulmu yang bersabda itu. Dari mana taunya? Itu kan cerita dari Ini kan cerita. tulisan ayat kan ini. Ayat apa ini? Bang, bacakan. Sohi. Itu bukan ya Sohi kan namanya cerita dari cerita. Itu salah. Ayat hadis ya. Ya hadis kan cerita. Ini ayat nggak kira-kira? Bukan. Ini cerita Ayat sama hadis kayak ini namanya. Gimana sih? sama seperti Lukas. Ini hadis. Iya, Lukas itu kan cerita-cerita. Ayat itu apa artinya? Tulisan bukan? Pokoknya ngeles terus, Bang. Pokoknya ngeles terus. Ayat itu Ya, artinya itu tulisan. Nah, nih, telah Ayat itu bercerita ada dua kepada macam, kami. Pak. Dengar dulu. Ayat itu ada dua Telah macam. bercerita kepada kami. Ayat Jadi, Al-Quran awalnya kan sama ayat hadis. Sekarang kau tanya ya, kalau kau nggak percaya hadis, tolong kau Ya, kau baca. tunjukkan tuntunan sholat kau yang ada di Al-Quran. Kalau kau nggak ada hadis, nggak bisa kau sholat 5 waktu. Nah, Karena hanya ada di bercerita. hadis. Telah bercerita kepada kami. Ini kan cerita. Sekarang Bukan ku cerita tunjukkan, ceritanya. enggak. Sekarang ku tanya sama kau, tuntunan sholat kau ada di mana? Di Al-Quran apa di hadis? Nah, apa yang dilakukan Nabi saat sholat itu yang kami ikuti. Ada itu kan hadis. Kenapa itu kan cerita? Cerita semua hanya cerita itu hadis itu. Enggak, karena para sahabat juga Enggak. melakukan hal yang sama. Ya ini kan para sahabat ini yang menceritakan Nah, ini. Ini kan telah bercerita, jadi cerita-cerita itu Loh. nggak bisa kita terima. Sekarang gini, tunjukkan dulu kalau nggak ada telah berceritanya di hadis mana itu tuntunan sholatmu. Kalau nggak ada tulisnya tuh Kalau perawinya namanya, tuh.
Kalau namanya ada cerita itu harus Coba diseleksi. tampilkan dulu Nah, tuntunan setiap sholatmu. Tiap orang kan berakal, namanya cerita. itu Tuntunan tidak sholatmu berarti di total. mana dia? Coba tunjukkan Jangan dulu. jangan hasil produksi vaginan dijadikan Di Tuhan. mana tuntunan sholatmu? betul, Coba betul. tunjukkan dulu sama gue. Atau Ya, sholat tuntunan 5 waktu di mana ada tertulis? Coba. Di mana ada sholat 5 waktu tertulis? Ya, bagaimana Nabi Muhammad sholat kita ikuti. Aku nggak tanya itu. Di mana ada sholat 5 waktu? Coba. Bagaimana Nabi Muhammad sholat, begitulah kami lakukan. Aku tanya di mana dia sholat 5 waktunya di Al-Quran? Bagaimana cara Nabi sholat itu yang kami lakukan. Di mana dia sholat 5 waktunya di Al-Quran? Ya, jadi sholatnya Nabi Muhammad itu. Di mana dia sholat 5 waktunya Al-Quran di dilakukan Al-Quran? bersama-sama oleh para Ini sahabat. kan orang tolol kayak gini. Wah. Inilah orang tolol. Tolol itu. Tolol setolol-tololnya, lain ditanya, lain dijawab. Kau katakan Tuhan itu tolol. Kau lah yang tolol. Kalau nggak tolol kau, aku tanya di mana ada sholat 5 waktu di Al-Quran. Coba tunjukkan sama Tolol aku. itu sengaja mempertontonkan. Di mana ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Coba tunjukkan sama aku. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu yang kami Aku nggak lakukan. tanya itu. Aku tanya di mana ada sholat 5 waktu di Al-Quran. Ini kami sholat sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi Di mana? Tampilkan. saksikan langsung Tampilkan yang dilaksanakannya itu, tampilkan yang gue bilang tuh. Terus secara turun temurun. Iya, tampilkan. Bukan dari mulutmu. Kamu dari tadi pakai dalil, pakai ayat. Coba tampilkan yang gue bilang itu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu yang kami lakukan dalam hal sholat. Kalau di hadapan gue udah kukencingi mulut kau. Yesus dikencingin oleh orang Yahudi bang mukanya, diudahi dia, kontolnya dipertontonkannya. Sampah kayak gini, Bos. Mana ada apa gunanya sampah kayak gini mau dipelihara? Sampah itu sengaja mempertontonkan. Ngajar, gak ada otak. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Nggak ada bisa satu pun, 100 nanti ditanya, satu pun nggak akan bisa dijawab lewat Al-Quran. Cek 1 2 sebenarnya sebenarnya itu gini loh, tadi aku mau bertanyanya gini, kan kalau kita kan penciptaan bumi dan langit itu kan memang apa namanya di alam jagat raya itu ya kan dijelaskan di Alkitab itu di Kejadian ya kan, lalu manusia itu diciptakan ketika semua sudah ada itu ya, hari keberapa di Kejadian 1 di bawah deh, mau ke Kejadian 2 ya. Nah, itu kan berarti alam raya itu memang diciptakan matahari bulan bintang itu di bumi. Nah, makanya diusir keluarlah dari Taman Eden yang di bumi. Masalahnya yang saya tanyakan tadi, Big Bang segala macem, ya, tetapi nggak nggak berhubungan gitu ya, kalau dibilangnya tidak berhubungan dengan gini lah, dia bilang manusia itu diusir dari mana, dari surga, dari jannah, karena penciptanya di surga lah. Yang saya mau tanyakan, berarti matahari bulan bintang itu diciptakan di surga itu loh tadi ya. Itu yang saya mau tanyakan. Makanya kan dibilang, kan kalau mereka kan manusianya, Adam itu diusir dari surga, betul kan? Nah itu makanya saya pengen tanya, bagaimana cara penciptaan matahari bulan bintang? Ya kalau manusia diusir dari surga, jadi matahari bulan bintangnya ada di surga itu loh. Jadi teman-teman ya, maksudnya gini loh ya, yang kalian itu yang di sana yang warung sebelah itu harus berpikir gitu loh. Kalau kita membaca Alkitab itu secara sistematisnya itu ya berurutan dan logik. Nah, yang di sini udah binatangnya melata, ada perahu berlayar, ya silakan aja Anda melihat tuh penciptaannya. Masalahnya
kan manusia itu, kita manusia di bumi diusir dari bumi. Nah, maka logiklah ya, matahari, bulan, bintang itu di alam semesta, bukan di sorga. Itulah yang tadi saya mau tanyakan. Malah Big Bang sana sini. Oke. Makanya memang ya wajib BOTOL kalau jadi ke sana itu. Jadi gini, Ya. kan yang kata kamu tadi tentang kapal ya, itu kan penciptaan langit dan bumi, gantian malam dan siang, yang kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Pertanyaannya, sejak kapan kapal ini ada dan manusia ini ada? Karena ini kan baru penciptaan langit dan bumi. Kamu Nah, penciptaan langit dan bumi juga Bang di mana? Itu loh yang saya pengen tanya. Iya. Terus kapal ini siapa yang nakodanya? Aduh. ada tamu, ada tamu. Bentar, ada tamu. Tamu Ramada. Bang Ramada selalu. Selamat pagi Ramadan. Selamat malam. Selamat malam, Islam Ramadan. Kristen bro. Islam. Islam, iya tuh teman-teman bertanya itu. Kapal diciptakan tapi manusianya belum ada. Nakodanya siapa bro? Air pun belum ada. Tuh kapal berlayar di mana bro? Terus membawa sembako buat apa? Lir main lir aing lir Ya. Yang bermanfaat bagi manusia ini kira-kira apa? Kayak sembako lah. Sedangkan manusia belum ada bermanfaat bagi manusia. Soalnya ini baru penciptaan langit dan bumi. Kapalnya siapa yang buat? Ibu tapi kapal udara. Kapal terbang ya. Kapal udara juga Mesin, kan mesin katanya kapalnya pakai apa mesin kapalnya? bawa keperluan untuk manusia. Manusianya belum ada loh. Bingung Pak. Pak Ramadan. Coba jelaskanlah. Dan buminya itu ada di mana kejelasannya? Tiba-tiba si Adam ini diusir dari surga. Lah, penciptaan langit buminya ada di surga. Itu loh juga. Kapal Gimana, Pak berlayar pula. Astaga. Pak Rama gimana? Coba jelaskan. Ya, Jelaskan ini. Kapal ini milik siapa? ini bahas tentang apa nih? Membahas Kapal apa nih? Kapal Nabi Baca dulu, baca. Penciptaan Bang Islam. Ini Quran ya? Ini Quran ya? Al-Baqarah 164. Ya. Al-Baqarah 164. Ya, pertanyaannya, kapal ini milik siapa? Siapa nakodanya? Ya. Sedangkan di sini baru penciptaan langit dan bumi. Kapalnya siapa ini? Jawab. Gak bisa jawab. Bro Ramadan mau jawab apa enggak bro? Kalau nggak mau turun aja. Kalau nggak sanggup, Ramadan nah turunkan host. Ya, mau jawab apa enggak? no comment dulu lah. Oh, no comment. Bingung, ya udah turun dulu lah ya. Nggak mampu berarti kamu turun. Berarti di bawah aja dulu ya. Terus ngapain dong naik kalau nggak bisa jawab piye Tota? Aduh, kawan inilah. Udah turunkan Maaf dulu, ya, Pak. maaf ya. No comment. Dia no comment berarti dia juga nggak ngerti.
Oh Dadi. Brembot tadi mana Brembot tadi? Kok udah turun? Betul, mereka berarti nggak ngerti. Jadi gini, rata-rata ya teman-teman, Brembo naik Brembo. ya rata-rata teman-teman begini. Harusnya ya, kalau kita orang Kristen mengerti, kita tahu penceritaan itu ya tentang penciptaan. Nah kalian itu harusnya harus itu loh, apa namanya, betul-betul bertanya loh. Kok bisa begini ya di dalam Quran saya? Ya, kok berantakan dan tidak mengerti ya seperti ini, masih belum ada juga matahari, belum juga ada semuanya, udah ada kapal berlayar gitu loh. Ya, udah gitu binatangnya melata di langit. Maksud aku make sense gak gitu loh? Masuk gak ke dalam logik gitu loh? Harus bertanya dari awal penciptaan langit dan bumi. Jangan cuma cuma dengar-dengar, baca enggak. Tiba-tiba ditanya kayak tadi, no comment, itu sih derita loh. Waduh. Bro Amor gimana Bro Amor? Jangan yang jelek-jelek ngomongnya ya. Ntar diturunin loh, gua blokir. Nah, Kalau bagus tuh, Itu gimana tuh Bro Amor? apa itu? Itu kapal sudah ada, membawa keperluan untuk manusia, secara manusianya belum ada. Surat apa bang? Biar saya cek bang. Itu surat apa tadi? Al-Baqarah. Al-Baqarah 164. Al-Baqarah 164. 164. Bingung. Bentar bang, gak bisa buka. Ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, Pasti bingung. pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia yang apa diturunkan dari Allah berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi. Oke. Setelah mati, kering, dia tebarkan di dalamnya. Ini ya. Oke. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati dan kering. Itu ada dalam penemuan sains, ada jutaan tahun yang lalu bumi memang pernah mati. Terus kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini tentang Nabi Nuh. Kapal berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, ini tentang Nabi Nuh. Terus apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, ya ini tentang hujan. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Ini ada berapa juta tahun yang lalu bumi memang pernah mati. Silakan cek di fakta ilmiah sains. Dia terbarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Nah, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Itu penjelasan saya, Bang. Paham nggak kalian yang dengar? paham gimana Bu? Dia jelasinnya jangan jelasin ngomong doang. Buka apa dan dibaca dari mana? Waduh. Nih ya, saya baca dari Kompas. Terungkap bumi pernah kiamat 6 kali. Kompas. Kompas. Oh, Kompas. Nah, ini Kenetong sih. Kompas itu mereka ngambil dari bukti sains. Alamak. Kompasnya ke arah mana? Kompasnya ke arah barat. Berarti bumi emang pernah mati seperti yang dikatakan oleh Al-Baqarah 164. Itulah ya percaya teman-teman ya. Yesus tahu tentang Itulah apa bumi pernah mati. Itulah teman-teman ya. Goblok, Kalian Bang. kalau udah begini harus kritis. Harus kritis. Masa balasannya dari Kompas? Yang bener aja. Kompas hasil informasi dari sains, itu membuktikan emang bumi pernah mati. Jadi Yesus nggak tahu percaya apa lagi Kompas. ya. Nggak percaya Bukan. lagi ya, Quran nggak bisa menjelaskan ya. Jadi apa yang dikatakan Jadi yang Al-Quran? menjelaskan itu Quran Kompas ya, Quran Kompas Jadi ya.
Apa yang dikatakan oleh Al-Quran tervalidasi oleh San, sementara Yesus tolol Ya goblok. saya yang dibilangin itu tadi Bang, jangan dari situ Bang. Sama-sama dong, Amor. Iya. Salah Yesus Yesus tahu. sama kamu apa Yesus- kok kamu tiba-tiba ngutuk Yesus? Yesus tahu nggak tentang bumi pernah mati? Nggak tahu dia kan. Apa? Fakta ilmiahnya Bumi mati. pernah 6 kali. Emang ada di Quran kiamat. ngomong bumi mati? Astagfirullah bikin mujizat. Ya. Allahmu pernah Kalau bikin ada mujizat. ngamuk. 1 Baqarah 64. Nah, Kamu Di 1:6. membanding-bandingkan Yesus dengan Allahmu ya? Ember. ya, emang Yesus kan manusia Allahmu dibandingkan dengan menciptakan Allah. kapal sedangkan manusia tidak ada, belum ada. Itu tuh maksudnya Oh, kenapa? nggak ada. Sesungguhnya Amor. pada penciptaan langit dan bumi, pergantian bumi dan Amor, pergantian emang alam lu dan tahu manusia. siapa Tiba-tiba Allah lu, lari Mor? ke Yesus. Kapal Udah Emang. dibilang berlayar narasi berlaut yang dengan muatan benar-benar yang yang bermanfaat bagus. bagi manusia. Ini tentang Nabi Nuh. Amor. Kapal yang Lu berlayar di kenal laut Allah yang mana, dengan Mor? muatan yang Allahmu, bermanfaat Mor. bagi manusia. Ini tentang Nabi Laut. Amor, lu yang jangan diturunkan- ngomong tentang kesana diturunkan- Yesus. Fokus dulu, diturunkan Mor. Allah dan Coba langit jelasin berupa dulu air, tuh, ini Mor. tentang Allahmu hujan. kayak apa, Mor? Lalu dengan itu Mor. hidupkannya bumi setelah mati. Berarti bumi pernah mati. Kenapa kompas, Berdasarkan- Mor? Dari mana dia Bukan dapat jawaban itu? kompas. Fakta ilmiah Sains, bumi pernah 6 kali kiamat. Berarti bang bumi pernah mati. Kenapa Bumi kompas? pernah Lu 6 udah kali kagak kiamat. Gue nggak tahu lagi apa-apa Quran. tentang bumi pernah mati, nggak pernah tahu apa-apa tentang bumi pernah kiamat gitu. Quran aja, aduh Quran nulis nggak ada bumi pernah kiamat. Amor. Membenarkan bumi pernah kiamat. Nah itulah bumi pernah mati. Bu Winef, ini narsumnya kayaknya otaknya udah sengklek deh. Nah, dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam Masa binatang ditanyanya dan Quran jawabnya kompas. Nah, Kompas membenarkan apa yang dikatakan Al-Quran. Bumi pernah Kompas mati. lagi. Di Quran yang nggak ada pernyataan kayak gitu, nggak ada yang ditulis, Ya, malah dibilang ke kompas. Di sini Pantesan dinyatakan aja nih Lalu umatnya dengan pada itu- sengklek. lalu dengan itu hidupkannya bumi setelah mati ya. Bumi setelah mati. Berat. Kalau dengerin Bang Hasil Amor, penelitian sains, bumi Bang pernah Amor, kiamat. Berarti yang bumi ditanya pernah itu kali Quran mati. Anda. Coba buka Quran Anda, baca yang bener. apa yang Kok dia- larinya ke Kompas, Sains dan Apa yang lain-lain? dikatakan Al-Quran? Jadi nggak percaya lagi tervalidasi. sama Quran. Apa yang dikatakan Jadi Al-Quran Qurannya nggak ada tervalidasi. tulisan yang Apa yang benar, dikatakan Al-Quran biar umatnya tervalidasi. itu pinter. Tolong ucapan nggak ada Gimana pernah sih ini? tervalidasi. Apa yang Astagfirullah, dikatakan Kompas. tervalidasi. Yesus tolong ucapan nggak pernah Teman-teman, tervalidasi apakah oleh sains. percaya tentang Kompas? Apa yang dikatakan Al-Quran tervalidasi oleh Iya, sains. betul. Nah, Yesus tolong Jadi nggak tahu apa-apa begini, tentang kenapa saya Al-Quran. ajak di hari pertama, di awal tahun 2026, kenapa saya ajak ya teman-teman semua untuk mengupas tentang apa penciptaan ya, karena kan kalau awal tahun baru itu kita juga mengetahui ya bagaimana sih tentang kita ada di dunia ini. Ya, kalau di dalam ajaran kita ya Kristen di Alkitab itu detail terlihat ya dan masuk akal. Lah ini ditanyanya Al-Qur'annya kagak dijawab, jawabnya koran Kompas. Apa yang dikatakan Al-Quran Yang tervalidasi. bener aja. Terus dengan alasan sains, Yesus lah tolong Quran ada aja gak tervalidasi pernah oleh nulisin ada bumi Ucapan kiamat. Yesus, Kiamatnya apa aja yang belum tervalidasi. ada, Bang. Ucapan Yesus tak pernah tervalidasi. Kiamat itu katanya Kamu kok malahan lari-lari Nabi ke Anda Yesus sih? itu. Apa yang Makanya dia itu aneh. apa yang terdapat dalam Al-Quran Nggak tervalidasi oleh bisa jawab sains. dia. Nah, jadi Sains. apa yang tertulis di Al-Quran Bang, terjawab oleh coba sains. Quran itu dijawab. Kenapa ada kapal berlayar? Oh, ada Nah, kenapa juga ada binatang berlayar melata itu. di langit? kapal berlayar itu Ah, tentang kita Nabi Nuh. ya udahlah, yang bisa menilai adalah viewers, ya. Viewers, makanya kritislah terhadap apa? Terhadap iman Anda. Ya, jangan pas baca tiba-tiba ini ada kapal berlayar. Ada binatang melata di langit. Di langit apanya melata? Dia bilang katanya apa itu tadi? Adanya alien. Kan nggak masuk ke... Aduh, otak aja kagak bisa. Pusing dah. Kapal yang berlayar itu tentang Nabi Nuh.
Masa alien udah ada alien aja kita nggak pernah lihat Allah alien. dari langit berupa air, lalu dengan itu hidupannya Bang, mati. pertanyaannya Bang, kenapa itu ada kapal berlayar Bang? Kok tiba-tiba jawabannya kompas, sains, dan lain-lain? Ini pertanyaannya kapal berlayar tuh buat apa Bang? Kapal berlayar itu kan jadi saya kasih tahu itu tentang kisah Nabi Nuh. Loh, itu penciptaan, Masya Allah, si Sesungguhnya Abang. pada Orang di situ penciptaan, ketika penciptaan bumi dan langit ada kapal berlayar membawa apa perlengkapan buat apa? tentang Nah itu pergantian ditanya malam. kenapa ada kapal? Manusia belum ada. Nah kodanya Kapal siapa? yang berlayar di laut itu bermata ini kisah tentang Nabi Nuh. Ya Allah, saudara-saudara, jadi mati, penciptaan tiba-tiba diaduk sama Nabi Nuh. Terus, Oh, wah, yang pernah nggak kering itu mati banget kering ya. itu membuktikan memang Enggak Nuh pernah sinkron mati. banget ya. Enggak sistematis juga, loncat-loncat ya kayak dia sendiri Dan loncat-loncat dia pantesan tidak kalau akan nanya melakukan loncat-loncat. Bro Amor, jujur ya Bro Amor ya. Pertanyaan dengan jawabanmu ini tidak nyambung. Ini ada tamu satu lagi ya. Kita sapa tamu dulu. Oh Dadi, selamat malam. Oh Dadi, Astagfirullah. oh Dadi, oh Dadi, oh Blada, oh Bladi, Baru oh mau nyanyi Blada. gitu. Yeay. Aku baru mau nyanyi gitu, Bu. Oh Dadi, oh Dadi satu, Hasil produksi lubang pagi. oh Dadi dua, Udah. Tanya. oh Dadi tiga. Kau ngomongmu semakin ngawur kau. Cuy. Amor. Jangan larinya ke situ. Ketika kamu tidak bisa menjawab, ini kan untuk apa ya? Jadi gini, biar teman-teman Islammu itu melihat ya bagaimana kamu mencerna tentang ayat-ayat Qur'anmu. Kok langsungnya kamu itu ke sebelah-sebelah sana? Emang ajaranmu itu saya tahu selang-selang. Ya, selang-selang kong-kong-kong gitu ya. Tapi jangan begitu. Makanya di awal tahun baru ini penciptaannya aja di situ ya, ketika semuanya itu ada ya, manusia itu katanya diusir dari apa? Dari sorga. Nah yang saya pengen tanyain itu, sorga itu juga ada langit bumi gitu maksudnya? Ada matahari di sorga begitu? Coba deh. Nah itu yang saya mau tanyakan, gak sinkron. Tapi kalau di Alkitab kami ya, nih saya bacakan ya, itu kalau kita baca itu benar-benar menarik sekali, nggak jadi pusing lengkap-lengkap. Ya pantesan jadi BOTOL-nya ngono wajib nih ya. Ini kalau kita buka Kejadian ya kan, awal tahun kita baca itu enak banget tuh. Sejarah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah jadilah terang, ya, lalu terang itu jadi ya, dan Allah menamai terang itu siang, ya, dipisahkanlah terang dan dari gelap ya, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, hari pertama. Tuh kan enak ya, nggak ada yang kapal berlayar kayak tadi, nggak ada, apalagi binatang melata. Siantar. Di handle dulu ya. Aku ada tamu. Oke, Bun. Sambil nunggu aku bercerita lah pokoknya ya tentang kejadian, tentang penciptaan. Jadi dapat nih edukasinya nih kepada teman-teman ya, karena orang Kristen ini ngerti banget gitu. Jadi kalian begitu ya, di dalam Kristen itu penciptaan itu seperti demikian ya. Nah, hari pertama jadilah petang dan jadilah pagi ya, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Berfirmanlah Allah jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Langit jadi hari kedua.
Ya. Lalu berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, ya, karena firman-Nya langsung jadi itu, ya. Di ayat yang ke-12, ya, Kejadian 1, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan pagi, dan jadilah pagi, hari itulah hari ketiga. Nah, pohon-pohon dan buah-buahan berbiji itu hari ketiga. Enak kan berurutan? Ya kan? Coba kalian ke sebelah, warung sebelah. Kalau nggak jadi, wah, ini gimana sih ya? Terus ditanya aja tadi, ya, langsung apa? Jawabannya dari Kompas. Kita mah nggak ada Kompas-Kompasan. Kita langsung dari Alkitab. Kambing-kambing tuh Kak. Ah, ya, Guma. Bro Guma. Shalom. Coba jelaskan itu Yohanes itu. Itu Yohanes 11:35. Gak usah lari ke Yohanes itu. ini masih tahun baru. Gak usah lari ke Yohanes, ini masih tahun baru. Ya, Coba jelaskan jadi, dulu kenapa jadi itu bagaimana Tuhan penciptaan nangis itu? dunia itu menurutmu? Gum, bagaimana penciptaan Jelaskan dunia dulu menurut itu, Allah? jelaskan. Kamu jangan lari kemana-mana. Ini masih tahun baru. Saya bertanya, bagaimana Anda mau bertanya ke sini ke situ, Jelaskan aja itu, tetapi Yohanes Anda itu sendiri dulu. tidak tahu tentang penciptaan. Allah, Anda sendiri aja nggak ngerti bagaimana penciptaan, pusing kepala. Bagaimana kamu umatnya? Coba, ayo. Tadi itu ditanyain itu surat Al-Baqarah 164. Di dalam penciptaan siang dan malam ada kapal yang berlayar. Dan berisi itu apa tuh? Tetek bengek katanya. Padahal manusia belum diciptakan. Ngapain tuh kapal berlayar? Buat apa itu? Gimana tuh? Lah, kabur dia. Ya, dilanjutkan. Kejadian 1:14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerangan pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, bukan untuk menerangi surga. Paham ya? Nggak ada itu, karena kau bilang apa? Adam diusir dari surga. Gimana jadi caranya penciptaan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang? Gimana itu loh yang saya mau tanyakan ya. Di Kejadian 1 ayat 18 ya, dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Kejadian 1:19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Enak toh? Ya, coba orang Kristen membaca Alkitab hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, tetapi Anda juga harus mengerti, bukan serta-merta dalam satu hari itu, yang satu hari kita, satu hari Tuhan itu makan beribu-ribu tahun untuk menjadikan demikian. Tetapi ini penulisan daripada Nabi Musa yang dituliskan secara kemanusiawian, ya, untuk kita mengerti ya, karena kita manusia, jadi dijelaskan di dalam bahasa manusia juga. Nah, Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, bukan melata. Astagfirullah, masa melata? Nah, ini masuk make sense nih, masuk akal. Kalau yang tadi harus kritis, ya. Di cakrawala ada banyak melata. Kalau ini hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Emang burung tuh terbang? Nggak melata. Lu tahu nggak artinya melata? Itu yang pakai kaki, napak, kiri kanan begitu. Ya.
Lalu Kejadian 1 ayat 21, semoga ya saudara-saudara Islam ini mendengar jadi tahu, jangan nanya-nanya lagi. Oh gitu ya, enak juga ya membaca penciptaan langit dan bumi itu ya. Allahnya itu sungguh luar biasa ya, menjelaskan melalui Nabi Musa itu betul-betul jelas ya. Ya, Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Wah, tuh hari kelima tuh. Ya, tadi apa yang hari kelima? Berkembang biaklah, bertambah banyaklah, penuhnya air dan bumi, itu burung-burung dan segala macam ya. Nah, kamu lihat. Di ayat yang ke-24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Nah, hanya berfirman, lalu keluar tuh segala jenis makhluk yang hidup tuh. Ternak dan binatang melata. Nah ini binatang melata. Ya. Nah, enggak di langit ada binatang melata. Astagfirullah, di langit ada binatang melata. Lo yang bener aja, ya. Nah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Jadi dengan firman jadilah demikian, ya. Jadilah, ya. Lalu di ayat yang ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, kan enak kan? Wah, berurutan banget. Terus dikatakan apa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang sebelah ngono ngomongnya kami, suruh tanya, sesembahanmu kenapa menyebut dirinya kami? Itu adalah kebesaran, itu adalah kemegahan Tuhan. Hah? Katanya Yahid, Wahid, satu, nomor satu, hanya satu, tapi menyebutnya kami. Kalau di sini berfirmanlah Allah, baiklah kita, kejamakan dia. Ya, karena tadi Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, Allah mempunyai roh dan firman, kan jelas kan? Ya? Shalom Bang Nah, Putih. dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Salam, the cross. Bang Putih, mode di sini ya Bang. Bang, ya, langsung di mute. Bang Bang Putih mana?